Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat kepada guru kita Gus Mukhlason. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairul Amin dari Jember Utara, Sukowono. Oke. Izin bertanya Gus. Dulu saya pernah belajar sedulur papat limo panceriku Gus. Yang mau saya tanyakan, apakah pelajaran tentang sedulur papat limo panceriku sama dengan ajaran Dinu Tauhid ini Gus? Yang nomor 2, saya belajar tentang kitab Bayanu Alif. Ada yang saya bingung tentang masalah zat, sifat, asma sareng af'al. Di sini zat af'alnya zahirnya asma, asma zahirnya sifat, sifat zahirnya zat, atau zat batinnya sifat, sifat batinnya asma, asma batinnya af'al. Mohon untuk dijabarkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami urai pelajaran ilmu sejati dulur papat limo pancer, pertanyaannya apakah sama dengan dinul haq? Betul. Tapi mohon maaf saudara saya yang belum pernah mengerteni pelajaran di dalam ilmu sejati itu, apabila protes mohon maaf. Lebih-lebih saudaraku yang paham betul tentang ilmu syariah belum ngerti ilmu tauhid mesti protes, bahkan mengatakan zalika zolalatun, itu ajaran sesat. Mohon maaf sekali lagi, bukannya aku membela saudaraku yang di Kejawen, enggak, saya berkata apa adanya. Kakang kawah adiari ari-ari, semua itu adalah sebutan. Yang sebutan itu ada di dalam diri semua manusia. Pasti itu ada. Kalau secara biologis, itu bukan ahli saya, mohon maaf, tapi sama. Cuman sebutannya beda. Kakang kawah di dalam biologinya apa? Ari-ari itu disebut apa? Di dalam biologinya ada sebutan sendiri. Dan semua pasti terjadi pada diri manusia. Intinya gini Pak, prosesnya. Sebelum disebut ruh, menurut surat Al-Anfal, tolong dikoreksi barangkali enggak sesuai, ayat 72. Sebelum Allah menyatakan bahasa ruh, itu Allah mengatakan bahasa jiwa. Bahasa jiwa kalau diarabkan nun faksin, nafsu. Ketika nafsu itu ditanya, jiwa itu ditanya, man ana wa anta. Nafsu menjawab, ana ya ana, anta ya anta. Akhirnya nafsu itu dimasukkan Allah dalam penyiksaan yang ribuan tahun.
Akhirnya nafsu ditanya lagi, man ana wa anta. Akhirnya jawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu ya Allah, dan jenengan itu adalah Tuhanku. Akhirnya alastu birabbikum, terakhir itu, betulkah kau berani membawa amanah menyembah hanya padaku? Jenengan jawab, bala syahidnya, injih. Oke. Mengapa harus ada kakang kawah adi hari-hari? Mengapa harus ada nafsu sifat basariyah dan basiroh? Itu karena kita itu sudah sanggup berjanji membawa amanah. Apa amanahnya? Kita akan mengajak terhadap saudara kita di dalam nafsiyah dan di dalam basariyah dan basiroh itu menghadap memuji hanya pada Allah. Akhirnya sudah ditandatangani Allah, distempel nek cara bahasa guyon iki gini, des sah. Wes. Ini akan kelihatan, Pak. Maksud daripada dawai Allah, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Amanah jenengan sebagai khalifah, pemimpin, mimpin nanggone nafsune. Kapan itu terjadi? Ketika saat kita menjelang dewasa, akil baligh, udah dihadapkanlah Allah menghadapkanlah untuk menguji kita terkait dulur papat tadi. Apa yang terjadi? Kita semua manusia justru kita mengikuti apa seruan nafsu, bukan kita mengikuti seruan Allah. Diajaklah kita untuk hubus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, untuk mengikuti seruan nafsu, yaitu bercinta, berkasih mesra, memuji selain Allah. Wes, iki proses kita. Cuman bagaimana kita sebelum kematian syariat datang, kita itu sudah wa inna ilaihi rajiun. Setelah innalillahi, lah ini nanti jawabannya juga ada di nomor 2. Allah sing tak maksud ilahun wahid, Nur Muhammad, Ruh, Insanul Kamil. Ini proses innalillahi. Lah sekarang bagaimana proses wa inna ilaihi rajiun? Sehingga di situ di dalam ajaran kejawen itu ada istilah sangkan paraning dumadi. Wa inna ilaihi rajiun. Anda akan bisa melaksanakan proses wa inna ilaihi rajiun sebelum meninggal, atau sangkan paraning dumadi, jenengan harus menafikan, memfanakan seluruh nama ini. Sebutan napa niku? Lah iya, ra ono apa?
Itulah Pak proses kholwat jenengan lewat sirul asrar untuk masuk di alam fana sehingga bisa musyahadah. Nek wis musyahadah akhirnya innani anallah, yang ada adalah wujudku Allah. Nanti nafsu-nafsu tadi sudah nggak ada, sudah apa? Sudah fana semuanya. Sehingga di dalam ilmu sejati itu ada makalah ngene. Sampeyan eling-eling. Sing kosong iku berisi, sing berisi iku kosong. Wis. Kita wong syariat tok ditukno ngono wis ndasi ngelu, Pak. Ora ketemu jawaban. Saya juga begitu waktu tahun 75, 76, 74 BA 75, 76. Ebes ngomong tondone wong sing wis ketemu Allah, wong iku kalau sudah ketemu susuane angin. Saya gara-gara dijotos ambek Ebes itu ngomong sudah ketemu Pak, tadi di sawah ada lesus gini ku gara-gara gua dijotos Ebes itu duduk. Ada yang mengatakan kuwi nek wis ketemu gale kangkung, yaitu ternyata maksudnya adalah jikalau Anda sudah lepaskan rasa keaguan diri sebagai makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang melakukan, maka itulah kosong. Kosongkan itu. Qur'ane Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum, he kaumku, jikalau kau betul-betul bertobat nang Gusti Allah, nanggone Tuhanmu, dan kau diterima tobatmu, satu hanya, faktulu anfusakum, patenono dirimu. Maksudnya patenono keakuanmu. Dijawab kali Syekh Ibnu Athaillah niku wau kan zamane Nabi Musa. Syekh Ibnu Athaillah kan dereng dugi, akhirnya dijawab di dalam makalahnya kitab Hikam, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen sing jero wujudmu he makhluk di dalam bumi bumi kefanaan itu. Dalane ya napa? Lah niki lho ket biyen gak dituturno dalane caranya bagaimana kita menafikan keakuan kita, caranya bagaimana menafikan istilah ilaha dan mengisbatkan ilallah, dan bagaimana cara kita untuk membuang jauh wujudnya selain Allah itu. Ini gak dituduhkan ya, gak ditunjukkan dari dulu kula saja sampai munyer-munyer puluhan tahun Pak, ternyata mak pludit dikir sirul asrar. Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Yang 41 itu ada kesambungan dari surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Itu sambungannya. Bisanya kau bertemu Tuhanmu, kau harus mohon maaf berzikir sejati nih zikir tadi. Wes, sekarang wis enak Pak, jenengan iki wis kadek soro-soro. Cara permen kari ngemut tok lho. Permen tinggal ngemut tok dulu ya Allah, sampean takok para sepuh-sepuh nih ya Allah, sampai jungkel memaknani dari makalah para rama lho estu. Sekarang sudah digelar. Terus pertanyaan kedua mang apa? Lali aku.
mengenai zat, sifat, asma, serta Oke. Dat perwujudannya dalam diri jenengan yang disebut ruh. Datullah, sifatullah, asmaullah, afngalullah. Pun wong Jawa biyen mboten fasih zatullah ngono mboten. Datullah, sifatullah. Pujian lah ngono ta. Wis petang perkara ini Pak jadi satu, namanya hayat atau hidup. Tapi sebelum saya ringkas, apa dzatullah? Yaiku wujud ruh. Sing syariat tok durung paham, ojo dipeksa. Berarti Allah iku roh ya, ngono kok. Dadi iku roh ya. Sik ta. Kuwi ojo takon ngono nek gak paham. Nek wis paham takok gak apa-apa. Itu ada kaitannya dengan sing kula hapus wau. Apa maksud zatullah iku wujud roh dalam diri jenengan iku Pak? Itu zatullah. Sifat apa maksudnya? Wujud kang aran makhluk. Asma, nama makhluk. Iki wujud blegere niki lho. Jadi sifat itu bleger niki. Lah, sifatnya makhluk bagaimana? Ada dua. Ada sifat yang muncul dalam hati kita, basariyah. Yang kedua basiroh. Basariyah berarti mengikuti seruan hawa nafsu. Basiroh mengikuti seruan Allah. Munculnya adalah karakter-karakter atau sifat-sifat yang mulia, berarti golongan negara ngamarta. Afnal iki adalah gerak penggawean, obah apa ya, pekerjaan ngono ya. Af'al pekerjaan. Sekarang petang perkara ini Pak, 4 perkara ini jadi satu, disebut urip atau hayat, hidup. Kalau kita sudah bicara hidup, itu ada 2 poin. Bagi orang ahli hijab mesti ngomong aku urip sebab diuripi yang maha urip, maha hidup. Maksudnya Gusti Allah. Berarti ada 2 Mas Yan. 1. Nomor 2 ahli syuhud. Aku urip aku iki, aku urip sejatine urip yaiku Allah. Kalau sudah ada di situ, maka ketika saat memandang, membaca ruh makhluk, wujude makhluk, namane, penggawean ini semuanya terangkum menjadi satu, namanya ana atau ingsun yang nang tajali, atau bahasa Arabnya nafsu. Diri. Man ngarofa nafsah fakot ngarofa robbah. Ya wis iku.
Jadi semuanya nama-nama itu sudah nggak ada bagi beliau. Yo iki wis akhirnya, ayo kok sebut apa iki nek wis gak ono apa-apa iki. Wocon. Inilah sejatine yang kosong iku berisi. Yang berisi ini iki sebetulnya gak wujud. Yang wujud iki gak wujud. Sing gak wujud iku sejatine wujud. Siapa di antara kita tatkala sudah nyata wujudnya Allah, maka tak akan wujud selain Allah. Satu. Nomor dua, siapa yang selain Allah itu masih kita anggap wujud, sampai ndas buta nggak akan tahu wujudnya Allah. Bahasa hadits qudsi kalau nggak salah, man arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul akan kenal Tuhan. Berarti dirinya ini hidup iku lho, ya iku ingsun. Lho ngaji ngene biyen tahun-tahun sing sih ditutupi pokok langsung digibeng sampean. Tahu digibeng? Apa ya digibeng ya? Wis langsung disikat. Entek. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun maksudnya Al-Quran diringkas menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah diringkas menjadi Bismillah, Bismillah menjadi titik ba. Pengkale napa perbedaane Daqaiqul Asrar dan Sirul Asrar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang terjumlah 30 juz diringkas Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas Bismillah. Tapi ada makalah lain, Al-Quran diringkas surat Ikhlas dan Ma'udataini, lalu diringkas lagi Bismillah. Fatihah. Fatihah diringkas Bismillah. Bismillah diringkas huruf ba. Huruf ba diringkas titik. Itu sebetulnya Bu, proses kita syariat menuju makrifat. Aslinya begitu. Itu nanti jenengan akan lebih paham lagi ketika saat ayat-ayat yang bersifatkan Al-Quranul Qadim itu dibuka. Baru di situ nanti jenengan akan lebih paham lagi. Itulah kitab sing teles ora eneng tulisane, tapi jenengan bisa membaca. Dan itu ada di dalam hati jenengan. Allah tulis dengan dawuh-dawuhipun, kita dengar dalam telinga dan kita masukkan dalam hati. Berarti dalam hati jenengan itulah nisbat atau perumpamaan kertasnya. Kitab teles ya ning ngati jenengan iku ditulis Allah lewat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi.
Cara dulu itu ngaji rungon. Nah itu. Jadi orang yang tulisannya, tidak ada tulisannya. Bon, jadi kesimpulannya itu adalah proses laku syariat sampai makrifat. Satu, dua, apa perbedaannya antara daqaiqul asrar dengan sirul asrar? Daqaiqul asrar itu adalah materi, isi, keilmuan tentang rahasia-rahasianya Allah. Niku daqaiqul asrar. Lembut-lembute ilmu rahasia tentang Allah. Lah, sirul asrar itu adalah cara muara jenengan ini untuk masuk di dalam keahatan Allah. Bahasa dzikir yaitu dzikir tanpa sebutan, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa lafaz dan lain sebagainya. Hanyalah dengan rasa. Jadi beda banget antara daqaiqul asrar dengan sirul asrar. Nek daqaiqul asrar itu masih berbicara tentang sak lembut-lembuti ilmu tentang makrifat Allah. Kalau sirul asrar itu adalah cara jenengan untuk masuk ke muara keahatan Allah. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Hairul Anam saking Bangsal Sari. Anu Gus badhe tanglet, kula niki urip teng Bali. Dodolan intine pun. Niku kan nggone maksiat mereka wetok-wetok sak ngenten. Itu harus bagaimana rohani kita menyikapinya ngeten. Dodolan apa? Telur gulung. Telur gulung niku napa, Pak? Nggih, yen dalu niku. Heeh. Lan awan teng sekolahan ngeten. Tapi kalau malam itu yang saya alami menemui kayak cewek-cewek soalan bentuk gitu. Oh gitu. Maksudnya kula bagaimana kita menyikapi rohani kita. Ngoten nggih. Lah terus kula niku wah Allah kabeh. Ngeten. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu rezeki yang tidak disongko-songko. Ada 4 makhluk yang Allah hadapkan terhadap kita setiap saat dan waktu, dan Allah menghadapkan itu sebagai ujian yang membawa pengertian hati ini memandang siapanya, makhluknya apakah Allahnya. Apa 4 makhluk? 1 bala, 2 nikmat, 3 taat, 4 maksiat. Tadi Bu terdengar suara melihat cewek-cewek itu celananya itu di atas dengkul alias rok mini. Terus bagaimana kita mensikap? Itu tadi, lihatlah hatimu, pandanglah hatimu, baik di depan, di belakang, di kiri kanan, di atas bawahnya, gitu, atau dalam luarnya wujud Allah. Terus bagaimana caranya melihat wujudnya Allah di situ? Kaifa yutasawwaru heta? Apa mungkin bagi kita
yang sudah mengenal sirul asrar, Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu. Sedangkan wahwa utawi Allah iku alladzi kang bikulli syai'in fi kulli syai'in ala kulli syai'in min kulli syai'in. Allah itu di segala-galanya. Apa mungkin rok mini pupu mulus ya itu bisa menutupi Allah, sedangkan Allah itu yo ada di pupu? Ini jawabannya ada dua, Pak. Jawabannya ada dua lewat makalah niki. Al kaunu kulluhu zulmatun. Utawi kaun niku makhluk, berarti pupu mulus nggih makhluk. Kulluhu ya saben-saben kaun, setiap makhluk, bah pupu mulus, apa bah empat tadi, balak nikmat taat maksiat, iku zulmatun, zulmah gelap. Zulmah ai adamun. Bagi siapa adamun? Bisa jadi ada yang memakai makna zulmatun bagi siapa wujud. Ngene. Lampu niki nek dipateni gelap mboten? Oke. Berarti ketika saat gelap pasti jenengan beriman gelap itu ada. Nggih. Berarti zulmah itu bagi kita maknane wujud. Nyatanya aku gak bisa melihat apa-apa, terhalang oleh kegelapan. Hati kalau cahaya makrifat itu gak nyala pasti gelap. Artinya hati kita akan mengatakan selain Allah itu wujud, padahal aslinya dulmah, aslinya loh ya, tapi kita akan menganggap wujud. Sopo sing ngaji kelason sarungnya dilorot, aku roh dewe, saya tahu sendiri di depan kelason. Wujud iku tetanda hati kita cahaya makrifat itu belum nyala. Wis, satu. Nomor dua, jikalau lampu ini menyala seret, aslinya kegelapan mana? Nggak ada toh? Nggak ada. Kalau wujudnya gelap itu ada, walaupun dinyalakan, ya harus peteng dong. Mengapa harus hilang? Hilangnya kegelapan itu tetanda aslinya dulmah itu adam, tidak ada. Lalu bagi hati sampean nur makrifat itu kalau sudah menyala pasti wallahi Anda tidak merasa ada. Akhirnya gak ngaku. Bagaimana kita akan ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan, lawang kita itu sudah tidak ada. Justru sing ngaku ada itulah Allah yang melakukan. Saya ditangkap nggih. Wis ta Pak, ngaji zaman sakniki ambek zaman dulu pawenakan sakniki.
Estu gampang kita itu memahami. Sudah masalah ilmu diurai sedikit demi sedikit biar enggak terlalu tajam, biar gampang diterima. Itu aja banyak yang tidak mau. Yes, memang semuanya itu disaring Allah sebelum dihancurkan, itu disaring. Kados ibu mau masak mesti ono istilah nginteri beras. Ini kalau tempe diunyer-unyer nih kalau Bu. Niku penggaweanku lo sejak kecil niku. Perlu nih ngelompok nolas ya. Barangkali ada kerikil-kerikil. Lah ngoten nggih. Ditaleki. Ketemu kerikile gak mungkin hanya demplok, mboten mungkin. Mesti dibuang. Ada lasnya, jelas kita ambil. Kita sisihkan, kita buang, kita makankan ayam. Sing dimasak, yang dimasak pasti rice, semuanya beras. Kadang-kadang niku sik kecampuran. Goleki waktu mencari memilah-milah kadang-kadang masih ada. Artinya manusia hatinya itu masih belum aman dengan kepentingan hawa nafsu. Di situ. Jadi cara untuk mensiasati jenengan harus memandang wujud Allah. Syarat untuk bisa melihat, memandang hanya wujudnya Allah, jenengan harus dinyalakan cahaya ma'rifatnya. Cara untuk menyalakan cahaya makrifat dalam hati, jenengan harus berzikir. Wis titik. Zikir sejati ini zikir. Jadi Pak, jenengan ketika menghadapi itu langsung mengingati Allah. Mulus. Yes. Jadi di situ. Jadi kalau makhluknya sudah enggak ada, ya sudah, yang tampak adalah Allahnya. Maka disinilah yang dimaksud, apakah mungkin Allah bisa ditutupi dengan sesuatu dengan dirimu, sementara selain Allah, ing mungguh Allah itu tidak ada. Ya enggak mungkin. Laksana kados ngeten. Apakah mungkin kula niki bisa ditutupi sesuatu terhadap jenengan sehingga kula mboten ketinggal jenengan, padahal sesuatu yang menutupi iki sudah enggak ada di mataku? Ya enggak mungkin. Kecuali sesuatu itu di mata Allah masih ada. Nah ini artinya di hati kita manakala sesuatu selain Allah masih ada, justru itulah hati akan terhijabi pada Allah. Bukan perkarane Allah yang bisa ditutupi, cuman oleh karena kita menganggap ada selain Allah, maka itulah justru akan menutupi hati kita. Jadi kalau boleh saya katakan, ini apa? Kalau saya Allah wujudnya, jenengan Allah semua. Terus apa merah-merah iki jenis karpet, jenengan mengatakan karpet, aku enggak, aku mengatakan ini wujudnya Allah. Semua wujudnya Allah. Sing gak paham ojo dipeksa sik, dikira sik sampai mentok, gendengo sik sampai baru nanti oh ya bener omongane cah gendeng ya. Ngono nanti. Nggih. Jadi siasat sampean harus berzikir, eling datang Allah. Allah mulus. Nggih. Lanjut. Nuwun sewu niki keranten wektale sampun menunjukkan setengah 11 lebih 5 menit, jam 10 lebih 30 menit, maka acara ngaos ing dalu menika saged dipun akhiri lan kita tingkataken acara ingkang
Salajengipun inggih punika doa penutup. Monggo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup dengan doa suratul Fatihah dengan harapan segala apa yang Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini estu menjadikan satu ilmu yang bermanfaat dan berkah terhadap kita dan keluarga kita sampai diteruskan oleh anak putu ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang menusuk, menyinggung, menyakiti hati panjenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.